semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Sosiologi. Nah, di sini kami akan membahas tentang suku-suku yang berada di Sulawesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saina Halaksmi dan hari ini saya akan membahas tentang suku Toraja. Saya Kanzatul Adam yang akan membahas suku Gorontalo. Saya Arif Waldo, di sini saya akan membahas suku Makassar. Saya Farhani Naila Rizky akan membahas suku Kajang. Saya Lia Silvi akan membahas suku Da'a. Dan saya Austina Denoval akan membahas suku Bugis. Di sini saya akan membahas suku Bugis. Etnis suku Bugis. Suku Bugis itu adalah suku yang termasuk ke dalam suku-suku Duetro, yang Duetro atau Melayu yang biasanya masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi. Dan yang kedua, budaya suku Bugis, pakaian adat. Suku Bugis mempunyai pakaian adat seperti baju bodo. Rumah adatnya adalah rumah Soraja dan rumah bola, dan tarian dari suku Bugis adalah tari petenung, tari padupa, bosana. Dan yang ketiga adalah agama suku Bugis. Suku Bugis berdiri dari tahun 1605 dan berasal dari perpindahan agama dari animisme ke utara. Meskipun mayoritas suku Bugis adalah Islam, tapi sebagian masyarakat juga menganut agama Kristen. Dan yang keempat, bahasa suku Bugis. Suku Bugis terdiri dari 27 dialek. Contohnya adalah dialek Bone, dialek Pangkep, dialek Makassar. Dan yang ketiga, daerah suku Bugis. Suku Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Lawu, Bone, Waju, Sopeng, Sidarap, Pinarang, Sanjay, dan Baru. Dan yang terakhir ada tradisi suku Bugis. Suku Bugis memiliki beberapa tradisi, yaitu pindah rumah dengan cara mengangkat rumahnya. Dan yang kedua, pesta panen. Yang ketiga, permainan ayunan raksasa. Dan yang keempat, pertarungan menggunakan sarung. Nah, di sini saya akan membahas suku Makassar. Nah, suku Makassar adalah kelompok etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi, meliputi wilayah kota Makassar, Goa, Takalar, Ginoponto, dan Bantaeng. Nah, mereka dikenal sebagai bangsa yang berani, suka berperang, dan jaya di laut, serta dikenal dengan jiwa penakluknya. Nah, suku Makassar juga dikenal dengan istilah Mangkasara. Nah, Mangkasara ini yang berarti mereka yang terbuka kepada siapa saja. Nah, ciri khas suku ini adalah sebagian besar masyarakat Makassar bermata pencahariannya sebagai nelayan. Suku Makassar dikenal berani dan memiliki jiwa penakluk. Suku Makassar menggunakan bahasa Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Suku Makassar meninggalkan jejak nama di beberapa negara, seperti Macasan Beach dan Makassar Bay. Agama suku Makassar mayoritasnya beragama Islam, namun kepercayaan tradisional masih berpengaruh, terutama di daerah terpencil. Nah, daerah terpencil juga mempercayai dewa, dewi, dan roh-roh leluhur. Mereka memberikan sesaji ritual sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Sistem kepercayaan orang Bugis Makassar didasarkan pada kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan kepada dewa-dewa. Tradisi suku Makassar ini yaitu meliputi upacara adat, permainan rakyat, dan tradisi menyambut bulan Ramadan. Nah, upacara adat itu seperti mak baca-baca. Mak baca-baca ini adalah upacara yang dilakukan pada acara besar seperti pernikahan, lebaran, sunatan, akikah, atau saat menempati rumah baru. Nah, yang kedua adalah padeko. Padeko ini adalah upacara yang dilakukan masyarakat Goa untuk menyambut panen. Yang ketiga adalah acara Kalompuang. Nah, acara Kalompuang ini adalah upacara yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha untuk membersihkan pusaka kerajaan Goa di Museum Bala Lampuang. Nah, berikutnya adalah permainan rakyat. Permainan rakyat itu yang pertama adalah maraga atau bisa disebut akraga. Nah, maraga ini adalah permainan yang dipadukan unsur olahraga dan seni. Yang kedua adalah magasing. Magasing adalah permainan yang menggunakan gasing sebagai peralatan pokok. Yang ketiga adalah macuke. Macuke adalah permainan musiman yang dilakukan setelah panen. Nah, tradisi lainnya yaitu tradisi Antamabala. Tradisi Antamabala tradisi menghargai hal baru dan baik. Yang kedua adalah Angaru. Angaru adalah sastra kebudayaan Makassar yang berisi sumpah atau ikrar. Sekian. Semuanya, jadi di sini saya akan membahas suku Gorontalo. Suku Gorontalo yang dalam bahasa lokal adalah suku Huluntalo atau Tau Huluntalo. Adalah suku bangsa terbesar di wilayah utara Pulau Sulawesi hingga ke kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya.
Asal-usul suku Gorontalo tidak diketahui secara pasti. Apabila dilihat dari struktur fisik orang Gorontalo, suku Gorontalo termasuk ke dalam ras Mongoloid. Hanya saja mungkin sejak beberapa abad yang lalu telah terjadi percampuran ras dengan bangsa-bangsa lain. Tradisi suku Gorontalo adalah adat pernikahan Momontu dan Modutu. Dalam adat pernikahan tradisional Gorontalo, ada aturan dan tata cara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Salah satu kesenian budaya yang terkenal dari suku Gorontalo adalah tarian Polo-Palo. Tarian ini terkenal di kalangan masyarakat suku Gorontalo, bahkan sampai ke Sulawesi Utara. Selanjutnya adalah bahasa suku Gorontalo. Bahasa suku Gorontalo adalah bahasa Gorontalo yang disebut juga Gorontalo. Dan agama yang dianut oleh suku Gorontalo mayoritasnya adalah penganut agama Islam yang taat. Pakaian adat suku Gorontalo disebut juga dengan giliu untuk wanita dan payungga untuk pria. Pakaian ini dipakai untuk upacara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu penting, dan acara budaya. Duluhupa adalah rumah adat atau rumah tradisional Indonesia sebagai bagian dari lambang adat Gorontalo. Sekian. Nah, selanjutnya itu ada suku Toraja. Apa sih itu suku Toraja, teman-teman? Nah, suku Toraja itu adalah suatu suku bangsa yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Suku Toraja ini terkenal dengan budaya dan tradisi yang unik, khususnya dalam hal upacara pemakaman. Suku Toraja mendiami wilayah pegunungan bagian utara di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan pusat pemukiman mereka di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Daerah ini juga mencakup sebagian wilayah Kabupaten Mamasa. Asal-usulnya itu, kata Toraja itu berasal dari bahasa Bugis yang berarti Toriaja, artinya adalah orang yang berdiam di negeri atas. Suku ini berasal dari Teluk Tonkin yang berada di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Mereka awalnya tinggal di pantai Sulawesi, namun mereka pindah ke daratan tinggi yang kini masih dihuni oleh suku Toraja. Selanjutnya, kita ada budaya khas suku Toraja. Nah, budaya khas suku Toraja itu sangat kaya dan unik, terutama dalam hal tradisi dan ritual pemakamannya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah upacara kematian Rambu Solo, yang merupakan prosesi pemakaman yang megah dan penuh makna. Selain itu, Toraja juga dikenal dengan seni ukir kayu yang indah dan syarat makna filosofis, serta rumah adat tongkonan yang menjadi simbol status sosial. Selanjutnya ada agama dan bahasa. Nah, agama khas suku Toraja adalah Aluk Todolo, merupakan kepercayaan leluhur suku Toraja yang menekankan pada nilai-nilai etika, persatuan, dan keseimbangan pada alam. Aluk Todolo ini juga mengajarkan tentang aturan hidup dan kehidupan manusia, serta pemujaan pada patung Matua dalam kurung Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, selain Aluk Todolo, sebagian besar masyarakat Toraja juga menganut agama Kristen Protestan. Nah, bahasa Toraja adalah bahasa yang utama yang digunakan oleh suku Toraja di tanah Toraja, Indonesia. Bahasa itu termasuk dalam rumpun bahasa bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Nah, bahasa Toraja itu hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita masuk ke pakaian dan rumah adat. Pakaian adat suku Toraja memiliki dua jenis utama, baju koko untuk wanita dan sepatalung buju untuk pria. Baju koko biasanya dipakai dalam acara-acara penting dan resmi, sementara sepatalung buju dipakai sehari-hari. Rumah adat suku Toraja yang terkenal adalah tongkonan. Nah, tongkonan ini memiliki bentuk khas yang dengan atap yang menyerupai perahu. Lalu dihiasi oleh ukiran khas Toraja yang memiliki makna tertentu. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan sosial, tempat terbentuknya keluarga, dan simbol status sosial pemiliknya. Sekian. Selanjutnya, suku Da'a. Seperti yang kita tahu, suku Da'a ialah suku tertua di Sulawesi yang mendiami Sulawesi Tengah dan Barat, terutama di Gunung Gawalis. Jika dilihat dari bentuk wajahnya, suku Da'a menyerupai orang Afrika yang datang ke Nusantara sekitar 50.000 tahun silam. Adanya tradisi Mogugu ialah prosesi pemakaman dan penghormatan kepada leluhur. Lalu tradisi Nakeso ialah ritual adat yang menggosok gigi bagian atas dan bawah. Masyarakat Da'a percaya jika melakukan Nakeso, maka
mereka akan memasuki pintu pernikahan yang baik, panjang umur, dan murah rezeki. Masyarakat Da'a berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Kaili Da'a yang salah satunya dialek dalam bahasa Kaili yang dituturkan oleh suku Da'a. Zaman sekarang, masyarakat suku Da'a berdominasi agama Islam dan Kristen Protestan. Namun sebelum agama tersebut masuk, mereka mengikuti ajaran animisme. Suku Da'a memiliki rumah panggung tinggi yang disebut saulanga atau rumah tinggi. Itu merupakan salah satu rumah adat dari suku Da'a. Lalu pakaian adat. Suku Da'a memiliki pakaian adat yang terbuat dari kulit kayu dari pohon yang berwarna putih yang bernama malo. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir itu ada suku Kajang. Suku Kajang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Utama Tangatoa. Nah, asal-usulnya itu menurut kepercayaan ada suku Kajang, mereka berasal dari Tomanurung. Tomanurung itu manusia pertama yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi. Hal ini mirip dengan beberapa kepercayaan Bugis Makassar tentang asal manusia. Secara sejarah, wilayah Kajang dulunya berada di bawah pengaruh Kerajaan Goa, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Tapi, suku Kajang tetap menjaga kemandirian dengan adat yang sangat kuat dan tidak mudah terpengaruh. Nah, tradisi atau budaya khasnya itu yang pertama ada ritual andindi, yang kedua Apulo Semajang, yang ketiga Salomba. Nah, bahasa apa aja sih yang digunakan suku Kajang itu? Bahasanya itu bahasa Makassar berdialek Konjo. Bahasa Konjo memiliki abjad sendiri yang disebut lontara. Nah, apa sih agama yang dianut oleh suku Kajang? Agama yang dianut oleh suku Kajang itu adalah agama Islam sebagai agama resmi negara. Tetapi juga memiliki kepercayaan tradisional disebut patuntung. Nah, patuntung itu apa ya? Patuntung memiliki arti seperti yang menunjukkan jalan. Ini adalah jalan hidup dari ajaran leluhur. Nah, apa sih baju adat dari suku Kajang itu? Nah, baju adatnya itu adalah baju leleng. Baju leleng itu baju adat berwarna hitam full dari atas sampai bawah. Lalu yang terakhir ada rumah adatnya. Nah, rumah adatnya itu bernama Bala Tokajang atau Rumah Kajang. Rumah-rumah tersebut menghadap ke barat yang dipercaya memberikan berkah. Sekian, terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini yaitu suku-suku di Sulawesi itu sangat beragam ya teman-teman, mulai dari agama, upacara adat, bahasa, pakaian, dan rumah adatnya. Nah, Maka dari itu, ayo teman-teman kita saling menghargai terhadap perbedaan suku. Tidak boleh saling membeda-bedakan, karena berbeda-beda tetap satu jua. Nah teman-teman, sekian dari video kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.